Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Jadi tema kita kali ini adalah semua agama benar di mata Tuhan masing-masing, ya. Semua agama itu benar di mata Tuhan atau Allah masing-masing. Nanti judulnya dipersingkat, ya. Saudara-saudara, tentu kita semua setuju, ya. Jangan fanatik dong dengan agama, ya. Jangan merasa benar benar sendiri, ya. Sebab semua agama itu benar. Nah, yang ini yang salah. Ya. Semua agama itu benar di mata Tuhan masing-masing. Sebab Tuhan tiap-tiap agama itu beda. Ya. Tuhan setiap agama itu beda. Jadi kalau kita mau membuat statement, semua agama benar di hadapan atau di depan Tuhan masing-masing. Agama A punya Tuhan A. Agama B punya Tuhan B. Agama C punya Tuhan C, dan seterusnya. Agama A, B, C, D, E, F, G, H ini benar di mata Tuhan masing-masing. Itu baru statement yang benar. Masalahnya adalah mengapa semua mengklaim punya Tuhan sendiri-sendiri. Emang ciri-ciri Tuhan itu apa sih, Pak? Ya. Ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Allah itu apa sih, Pak? Ya, sehingga semua agama itu mengklaim punya Allah, ya, punya Tuhan. Ya, yang paling pokok adalah Tuhan itu harus pencipta langit dan bumi. Setuju toh semua? Setuju toh? Pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu di dunia ini. Itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah. Kita menyembah Tuhan yang itu, menyembah Allah yang itu, benar kan? Benar. Masing-masing agama punya Tuhan, dan masing-masing Tuhan agama-agama ini mengklaim sebagai pencipta langit dan bumi. Padahal langit dan buminya cuman satu. Ini dia masalahnya di sini. Langit buminya cuman satu, diklaim banyak agama dari A sampai Z. Jadi Allah atau Tuhan itu mutlak harus pencipta langit dan bumi. Ya. Itu dulu, ya. Wah, semua, Pak, Allah kami juga pencipta langit dan bumi. Ya. Tuhanmu agama A, B, C, D, E, F, G, H sama, Pak. Tuhan kami juga pencipta langit dan bumi. Makanya semua agama itu baik di depan Allah masing-masing, gitu ya. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi. Betul, ya. Mari kita uji. Nomor 1, Tuhan itu harus pencipta langit dan bumi. Nomor 2, syarat pencipta langit dan bumi harus berawal dan berakhir. Tidak boleh tidak berawal, tidak berakhir. Berawal artinya segala sesuatu yang awal, ya. Yang awal itu segala sesuatu, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Yang awal artinya sang pencipta. Jadi kalau Tuhan kita itu betul-betul pencipta langit dan bumi, maka Tuhan kita yang kita sembah itu harus yang awal, sang pencipta. Yesus Kristus di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia mengatakan, aku Alfa Omega, yang awal yang akhir. Di dalam Wahyu 21 ayat 6 juga. Jadi Yesus Kristus satu-satunya Allah yang bisa membuktikan bahwa dia adalah yang awal, artinya sang pencipta. Di dalam Kolose 1 ayat 16 ayat 17. Bagaimana dengan Allah Anda? Ya, yang Anda juga bilang, Allah kami juga pencipta langit dan bumi. Bukti, salah satu bukti sang pencipta, dia harus yang awal dan nanti yang akhir. Artinya setelah segala sesuatu ini tidak ada, dia tetap sebagai Allah disembah. Yesus adalah Alfa Omega, yang awal yang akhir. Allah yang eksis, yang ada. Bukan tidak berawal dan bukan tidak berakhir, tetapi yang awal yang akhir. Ya. Bukti nomor 3, kalau kita menyembah Tuhan, dan Tuhan itu katanya pencipta langit dan bumi, dia harus tahu kapan berakhirnya langit dan bumi ini yang disebut kiamat. Dia harus yang menentukan kapan kiamat. Wahyu 20 ayat 11, yang menentukan kapan kiamat adalah Yesus Kristus. Ada enggak
keyakinan lain yang bisa membuktikan, yang menentukan kiamat. Itu baru Tuhan dan Allah yang beneran pencipta langit dan bumi. Nomor 4, cirinya dia harus bisa membuktikan bikin bumi baru. Kalau saya pencipta mobil, lalu mobil itu rusak, saya bisa bilang saya bisa bikin baru, karena saya pencipta mobil. Kalau Allah pencipta langit dan bumi, harus bisa membuktikan nanti bikin bumi baru. Yesus satu-satunya Allah yang bisa membuktikan nanti bikin bumi baru. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, langit yang baru, bumi yang baru. Ada nggak Allah lain yang bisa berjanji atau menjanjikan kelak membuktikan bisa bikin langit dan bumi baru? Kemudian nomor 5 adalah dia harus hakim adil semua umat di seluruh jagat raya ini. Ya, Allah yang benar, Allah yang sejati harus menghakimi semua umat. Siapa yang jadi hakim adil semua umat di seluruh jagat raya ini? Yesus Kristus di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Nah, sekarang sudah ketahuan, oh berarti Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, dibuktikan dengan janjinya, dengan kuasanya, dengan fakta-fakta bahwa satu-satunya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Lalu bagaimana agama-agama lain yang mengklaim punya Tuhan, punya Allah? Maka dari itu setiap agama benar di mata Tuhan masing-masing. Kita beda Tuhan kok. Ya, agamamu benar di mata Tuhanmu, Allahmu. Tapi Allah kami juga pencipta langit dan bumi. Buktikan, bisa enggak? Seperti kami membuktikan, bisa enggak? Ya. Jadi yang benar adalah semua agama benar di mata Tuhan masing-masing. Karena setiap agama punya Tuhan, dan agama A, B, C, D, E, F, G, H Tuhannya beda-beda. Tidak mungkin Tuhan yang sama menyampaikan ajaran yang sama, ya, terus agama berbeda kok Tuhannya sama, itu nggak ada, ya, nggak ada kayak gitu, ya. Pasti Tuhannya beda, ya. Lalu gimana Pak? Ya toleransi. Itulah kita toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Karena Allah kita itu beda, tidak sama, ya sudah. Diimani masing-masing, kita saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Begitu. Tetapi tidak bisa bahwa Allah kita sama. Ya enggak dong, maksud sama. Ya. Ya kalau sama ya terus apa bedanya? Kita beragama A, B, C, D, E, F, G, H. Bahwa semua agama mengajarkan toleransi, yes. Mengajarkan saling menghormati, yes. Mengajarkan mengasihi sesama, yes. Mengajarkan apalagi misalnya saling menolong, yes. Apakah keimanannya sama? No. Masing-masing agama keimanannya tidak sama, keselamatannya tidak sama, bahkan Allahnya tidak sama, Tuhannya tidak sama, nabinya, surganya, cara masuk surga dan lain sebagainya beda-beda. Tapi ya nggak apa-apa, ya. Semua agama benar di mata Tuhan masing-masing. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham, mengerti akan kebenaran seperti ini. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.